Halo, selamat siang buat rekan-rekan Uncia dimanapun berada. Kiranya sehat selalu dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tugas ataupun UAS dari struktur data dan algoritma. Eh, Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Ya, yang akan saya presentasikan pada mata kuliah hari ini adalah mata kuliah di struktur data dan algoritma. Nama saya sendiri adalah Eridoni Pasaribu. Struktur data dan algoritma ini ya adalah dengan Bapak dosen kita, yaitu Bapak Muhammad Ikhwan Saputra, SPM. Saya berdomisili di Depok. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan sebagai product manager, dan saya berkuliah di Unsia itu menempuh jenjang konversi, yaitu dari saya lulusan dari D3 mengambil convert ke S1 seperti itu rekan-rekan. Oke, basa-basi, saya akan memulai uh, present saya mengenai mata kuliah ataupun tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen kepada kita semua. Oke, yang pertama itu uh, yang diberikan oleh Pak dosen kita adalah mengenai jelaskan konsep ataupun ide dari proses kerja teknik dengan metode algoritma Bergson ya. Oke, kalau kita lihat sendiri adalah Bergson itu adalah urut gabung yang merupakan pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan uh, pengurutan suatu rangkaian data yang tidak mungkin ditampung dalam memori karena jumlahnya memang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin ditampung dalam memori yang memang jumlah merger source itu sangat besar. Oke, apa proses teknik kerjanya? Oke, teknik kerja dari algoritma itu adalah membagi suatu masalah, ya, suatu masalah ataupun bug ya, masalah menjadi beberapa bagian yang kemudian diurutkan setiap bagiannya seperti itu. Untuk selanjutnya menggabungkan bagian telah diurutkan kembali itu menjadi satu kembali gitu. Jadi tidak hanya sebenarnya tidak hanya menggabungkan argumen ini. Jadi terlebih memang melakukan pemecahannya berulang-ulang dan baru diikuti dengan penggabungan yang disertai pengurutan kembali seperti itu ya. Oke, uh, ada lagi pertanyaan diberikan Bapak dosen kita. Ya, pertanyaan kedua adalah tulis perhitungan manual pencairan data dengan nilai 13 menggunakan metode linear search. Terus susun pada nilai array adalah susunan pada array adalah berikut 10, 50, 15, 13, 19, 15. Nah, seperti yang sudah kita lihat di layar ada saya buat urutannya ya dengan metode pencarian data nilai 13. Saya buat kolomnya seperti itu, 10 sesuai dengan yang diberikan, 10, 50, 15, 13, 19, dan 5 ya. Nah, vote di situ saya sudah ada vote domain, saya sudah berikan data-datanya seperti itu. Mungkin hal ini bisa dikembangkan kembali ataupun memang ada jawaban-jawaban yang memang di luar apa yang telah saya buat ini seperti itu. Nah, di sini saya buat juga ada jika ada maka akan ditampilkan tulisan ada, sedangkan jika tidak ada maka ditampilkan tidak ada seperti itu ya. Cara-caranya. Oke, terus ada lagi pertanyaan yang diberikan adalah buatlah contoh algoritma set BVS dengan sebuah studi kasus. Nah, eh,
sangat unik ya. Memang kita harus mengambil sebuah studi kasus. Eh, Tentu studi kasus ini beruntungnya memang Pak dosen memberikan kita keleluasan ataupun kebebasan dalam memilih sebuah studi kasus yang beredar ataupun yang sudah ada di internet. Nah, terus itu setelah mendapatkan studi kasus itu kita harus membuat judulnya, terus linknya harus tentunya link ya teman-teman ya, karena itu hal yang penting gitu, karena menjadi suatu daftar pustaka juga nantinya gitu, mengenai kelayakan ataupun kebenaran daripada jurnal tersebut ya. Terus kita rangkum seperti itu serta pembahasan teori yang digunakan. Oke, judul yang saya ambil, yang saya gunakan di internet itu adalah implementasi algoritma research pada pencarian rute terpendek tempat kos di Semarang Tengah. Nah, sebenarnya bukan kenapa di Semarang Tengah ya, karena memang judul itu ada seperti di sana yang di jurnalnya seperti itu. Saya memilih ini memang sangat unik karena memang bisa mungkin sampai kapanpun memang akan dibutuhkan terus seperti itu ya. Setiap manusia mobilisasinya selalu berpindah-pindah seperti itu. Oke, berikut link publikasi yang saya ambil dari internet ya teman-teman. Ini dari STMIC Pontianak gitu, .ac.id. Silakan dibuka. Dan saya sangat senang sekali membaca publikasinya ataupun jurnal yang telah dia buat, sehingga menambah wawasan saya ya. Oke, apa permasalahan dari studi kasus yang dibuat di tersebut? Setelah saya baca-baca, permasalahan itu adalah sebagian besar mahasiswa yang ada di Semarang itu membutuhkan tempat tinggal kos selama menempuh pendidikan studi yang dia ambil di Semarang. Nah, khususnya di wilayah Semarang Tengah. Kos sendiri berasal dari kota ini. Tempat kos sendiri berasal dari kata indekos yang memiliki arti tinggal di rumah orang lain atau tanpa makan. Permasalahan yang terjadi ini adalah tempat kos yang belum dicatat dengan baik dan belum adanya aplikasi yang menjadikan informasi tentang tempat kos agar dapat memudahkan para mahasiswa tersebut dalam mencari tempat tinggal kos. Nah, sebenarnya unik ya, dimanapun kita berada, bukan hanya di Semarang, katakanlah di seluruh kota yang ada di Indonesia ini, tentunya setiap anak-anak mahasiswa yang ingin menempuh perguruan tinggi di luar kota tentu akan mencari tempat kos. Pada umumnya ataupun sebagian besar itu mereka menempuh pencari kos itu cara manual dengan bertanya ke satu orang terdekat ataupun ke siapapun yang mereka kenal seperti itu. Nah, uniknya dari sini dari link tersebut adalah sangat baik ya dalam menyediakan ataupun mengimplementasikan sebuah aplikasi agar dapat mempermudah semua mahasiswa yang memang menempuh jalur pendidikan di luar kota untuk mencari tempat tinggalnya gitu. Nah, dari link tersebut saya lihat metode apa yang digunakan. Sebenarnya sini saya cuma singkat ya membahasnya ya teman-teman ya. Metode yang digunakan cuma ada dua, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian apa? Dia membuat suatu penelitian itu berupa hardware dan softwarenya yang digunakan apa nantinya untuk implementasi aplikasi yang akan dia buat. Terus objek penelitian, tentu objek penelitian itu di Kecamatan Semarang dengan Kota Semarang. Objek penelitian itu lebih kepada lokasinya ya teman-temannya, lokasi yang akan dia implementasikan aplikasi tersebut nantinya. Terus solusi yang digunakan, apa solusi yang dia gunakan untuk mengimplementasikan jurnalnya tersebut. Nah, yang pertama adalah pengumpulan dan pemilihan data. Nah, dia harus mengumpulkan data dan memilih data yang tepat untuk implementasinya nantinya gitu.
Terus ketika dia sudah itu, dia akan menandai lokasi pada peta. Menandai lokasi pada petanya tentu dari mana saja ya, pada umumnya tentu dari Google Map gitu. Terus dia harus membuat pembuatan graf berdasarkan lokasi tersebut. Terus pencarian lokasi dengan pencarian lokasinya dengan menggunakan algoritma PPS juga tentunya teman-teman sesuai dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Terus apa yang dia bahas dan teori apa yang dia gunakan. Di sini saya ambil dua ya teman-teman. Pengumpulan data. Nah, pembahasan yang digunakan itu adalah pembahasan dari data primer dan data sekunder. Itu terus kedua pengolahan data. Nah, pengolahan data ini dia harus mewawancari langsung mungkin mahasiswanya, orang yang ada terdekat di sana dan lingkungan siapapun, RT RW yang ada di lokasi tersebut. Nah, tentu tujuannya adalah untuk pemahaman data dalam pembentukan model klasifikasi nantinya gitu. Mungkin ini jawaban terakhir saya dari pertanyaan yang telah saya buat jurnal singkatnya gitu, seperti untuk UAS tersebut. Kesimpulannya adalah dari penelitian ini adalah untuk penentuan pencarian suatu jarak yang jauh menjadi dekat. Dengan metode PPS ini dapat diterapkan untuk merekomendasikan tempat-tempat pemilihan kos dengan tingkat akurasinya cukup baik dan terpercaya dengan tingkat kedekatannya dengan kampusnya, seperti itu, tempat universitas tempat menempuh dia pendidikan seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Sebelumnya saya mohon maaf ketika masih ada kesalahan dalam penyampaian ataupun present dalam menjawab soal UAS dari Bapak dosen kita. Dan saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas dan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan soal UAS tersebut. Kiranya sehat selalu. Terima kasih.